Assalamualaikum, selamat sore Bu Karsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah juga baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya, Pak. Amin. Terima kasih Bu. Oh ya, apakah yang bisa saya bantu Bu? Begini, Pak Hasan. Jadi, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena kebetulan saya ini mengajar 9 rombel. Jadi, saya agak kesulitan gitu dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas itu Bu? Jadi, tujuan saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas itu, saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan kelas yang menyenangkan gitu, Pak. Oh gitu, bagus sekali Bu. Apakah yang sudah Ibu lakukan selama ini sudah sesuai dengan tujuan itu Ibu? Hmm, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran gitu, tetapi belum ada yang benar-benar cocok gitu, Pak. Belum ada yang benar-benar tepat gitu, yang Oh efektif. gitu, iya Bu. Kira-kira apa tantangan Ibu untuk mencapai tujuan itu, Bu? Adapun yang menjadi tantangan atau kesulitan saya dalam mencapai tujuan tersebut yaitu saya kesulitan dalam mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara ketika proses pembelajaran berlangsung. Oh gitu. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan agar tujuan itu dapat tercapai, Ibu? Nah, adapun yang saya butuhkan yaitu berupa strategi apa gitu yang harus saya lakukan untuk mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Tadi Baik. saya sudah ingin bertanya kembali pada Ibu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Hmm, Adapun langkah-langkah yang pertama yang akan saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan mengidentifikasi atau memahami apa sih penyebab siswa saya atau murid-murid saya itu suka bermain atau suka berbicara ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, apakah karena materi pembelajaran yang sulit? Karena saya kan mata pelajaran kimia, jadi itu banyak hitung-hitungan, banyak rumus-rumus. Mungkin karena itu. Atau apakah karena gaya cara saya mengajar itu mereka merasa bosan atau saya mengajar kurang kreatif sehingga mereka cuek aja sama saya, mereka bosan gitu kan, Pak. Atau karena mereka tuh ingin mencari perhatian saya aja gitu, Pak. Oh gitu, baiklah Bu. Kira-kira langkah apa yang pertama kali Ibu gunakan, Ibu lakukan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran Ibu berlangsung, Bu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Saya akan mengidentifikasi eh, apa sebenarnya yang menyebabkan murid saya suka berbicara ketika berada di dalam kelas? Apakah karena materi pembelajaran yang sulit? Karena tadi kan saya mengajar mata pelajaran kimia, itu kan banyak rumus-rumus kimia, banyak hitung-hitungan, mungkin karena materinya yang sulit. Atau apakah karena cara saya mengajar yang tidak mengasihkan sehingga mereka merasa bosan gitu? Atau apakah karena mereka itu ingin mencari perhatian saya aja gitu, Pak? Oh gitu. Jadi menurut Ibu dari persoalan yang Ibu sampaikan tadi, mana yang menjadi penyebab utamanya, Bu? Saya pikir dari ketiga permasalahan yang saya ceritakan tadi, sepertinya karena mata pelajarannya yang sulit, Pak, materinya sulit gitu. Oh gitu. Jadi jika siswa sulit memahami materi pelajaran, apa yang biasanya Ibu lakukan? Hmm, yang akan saya lakukan sepertinya saya memberikan penjelasan yang lebih jelas gitu ya, Pak. Dan tentunya penjelasan yang lebih menarik mungkin bisa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik. Mungkin saya akan memperhatikan kebutuhan mereka, baik dari gaya belajar mereka atau minat belajar mereka, sehingga mereka lebih tertarik dan tidak berbicara lagi di dalam kelas saat pembelajaran.
Tuh. Apakah ada lain yang dapat Ibu lakukan selain itu? Selain itu mungkin saya akan memberikan penguatan positif kepada murid-murid saya yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka itu mungkin nanti akan saya beri pujian, bahkan mungkin nanti saya akan memberikan penghargaan kepada mereka yang aktif sehingga yang suka berbicara tadi termotivasi. Wah, ternyata dapat apresiasi gitu ketika kita mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Oh gitu. Ya Bu, solusi yang Ibu sampaikan bagus sekali. Silakan Ibu terapkan ya dalam pembelajaran di kelas ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Sekarang ini saya menjadi lebih memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya dan semoga saya bisa menerapkan langkah-langkah atau strategi yang saya bicarakan dengan Bapak hari ini. Mantap Bu, baiklah saya rasa kita sudah selesai ya Bu untuk sore hari ini. Silakan Ibu menerapkannya dan beritahu saya hasilnya nanti bagaimana ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Dengan senang hati nanti saya akan menghubungi Bapak kembali. Saya akan menceritakan pengalaman saya ini. Sama-sama Terima Bu. kasih Pak. Selamat sukses. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar Pak Rian? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Parsi. Syukurlah Pak. Saya dengar, tadi malam Bapak ada WA saya, katanya Bapak mau menceritakan sesuatu gitu. Apa tuh Pak? Begini Pak, Bu, saya ada mau saya sampaikan. Ini loh permasalahan saya yang ada di sekolah loh Bu. Baik Pak Rian, saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit gitu kita berdiskusi ya Pak. Silakan Pak. Iya Bu, begini. Di sekolah saya itu saya sering melihat siswa-siswa itu yang kayaknya merasa bosan gitu Bu. Untuk Mm-mm. belajar di kelas mereka tuh nampak ogah-ogahan, bosan Mm-mm. gitu. Dan ternyata setelah saya gali, rekan-rekan guru di sekolah saya itu banyak yang mengajarnya secara monoton. Cara yang digunakannya itu cara ceramah terus. Padahal mereka itu kan dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya Infokus, ada juga lapangan atau perpustakaan, itu kan bisa digunakan. Hanya saja saya nampaknya melihat kurang adanya inisiatif gitu Bu untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti itu. Sehingga banyak siswa yang bosan di dalam pembelajaran di sekolah gitu loh Bu. Baik, berarti saya simpulkan di sekolah Pak Rian itu masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang dengan metode pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Pak. Ya, betul Bu. Pembelajarannya ya cuma dengan cara ceramah gitu. Metodenya gitu-gitu aja Bu. Nah, setelah saya lihat dan saya tanya ke siswa-siswa, gimana nih pembelajarannya? Ya, mereka malas, motivasi mereka kurang. Jadi, mereka itu tidak antusias gitu loh, Bu, dalam pembelajaran di sekolah. Baik Pak, cukup rumit sekali ya permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Nah Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari proses percakapan kita pada sore hari ini? Ya, saya itu pengennya adanya perubahan gitu loh, Bu. Perubahan setidaknya sedikit terjadi perubahan cara pembelajaran lah di sekolah. Mungkin dengan menggunakan metode atau model atau memanfaatkan media yang ada di sekolah. Nah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah kan sudah ada, jadi tinggal digunakan gitu loh, Bu. Jadi Pak Rian ini ingin adanya perubahan pada rekan-rekan guru di sekolah Bapak dengan menggunakan atau memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sekolah gitu ya. Iya, betul, Bu. Nah Pak Rian, perubahan yang seperti apa nih yang Pak Rian inginkan
yang terjadi pada rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Saya sih pinginnya perubahan yang menuju yang lebih baik gitu, Bu. Seperti menggunakan metode, model yang bervariasi, memanfaatkan media, sarana yang ada di sekolah, dan digunakan dengan maksimal gitu. Karena di situ kan sudah disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu loh, Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal gitu, 1 sampai 10 gitu. Ideal pasti tahap 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu levelnya sudah sampai level berapa? Kalau saya timbang-timbang mungkin di level 5, Bu. Karena ada juga guru yang sudah berupaya memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan teknologi, PowerPoint, tapi sebagian besar sih masih belajar dengan cara ceramah gitu loh, Bu. Baik, Pak. Nah, kira-kira tadi kan idealnya 10, 1 sampai 10 rentangnya. Nah, kira-kira di level berapa nih yang ingin Pak Rian capai atau inginkan dari perubahan dari rekan-rekan guru Bapak yang ada di sekolah? Ya saya sih nggak banyak Bu ya, nggak berharap tiba-tiba wah langsung 10 begitu. Iya, Pak. Kira-kira di angka 7 gitu Bu. Nah itu pas lah Bu. Hmm, Baik, Pak. Berarti di angka 7 gitu. Nah, kalau sudah begitu nih, Pak, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan-rekan kerja Bapak di sekolah Bapak untuk melakukan perubahan pembelajaran yang seperti Bapak inginkan? Kalau saya pikir-pikir mungkin saya bisa diskusikan permasalahan ini ke rekan-rekan yang mungkin mereka juga sebenarnya ada keinginan untuk berubah Bu ya. Mm-mm. Terus kemudian kalau guru yang kepingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan gitu Bu. Terus ada melakukan mentoring mungkin seperti itu Bu. Berarti ada dua ya, ada pendampingan atau mentoring. Nah, Pak, selain pendampingan dan mentoring, nah, kira-kira ada nggak lagi strategi yang bisa Bapak lakukan dalam melakukan perubahan di sekolah Bapak? Untuk cakupan skala yang lebih besar, mungkin Mm-mm. saya bisa lakukan pelatihan gitu Bu atau workshop agar semuanya dapat pemahaman yang seragam gitu loh Bu. Nah, tadi kan Bapak menceritakan mungkin Bapak akan melakukan bimbingan atau mentoring, bahkan mengadakan seminar atau workshop. Nah, kira-kira dari ketiga yang Bapak ceritakan tadi, mana yang paling nyaman yang bisa Bapak lakukan terhadap melakukan perubahan-perubahan bagi rekan kerja Bapak di sekolah gitu? Kalau saya sih condongnya ke arah mentoring dulu ya Bu ya. Karena ini Mm-mm. kan sasarannya pingin mau ada perubahan dengan segera gitu. Jadi kalau untuk pelatihan ini kan Iya. jangkauannya lebih luas dan perlu persiapan yang lebih matang. Jadi menurut saya mungkin mentoring dulu ya Bu ya. Baik, Pak. Berarti Bapak memilih untuk melakukan mentoring. Nah, Pak, kira-kira siapa rekan guru yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan mentoring tersebut? Ada nggak? Oh ada Bu, ada. Namanya Pak Mm-mm. Hasan. Dia sering bantu Mm-mm. saya dan orangnya juga baik. Baik, Pak. Berarti nanti Bapak akan berkolaborasi dengan Pak Hasan ya? Iya Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan gitu? Alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya. Terima kasih ya Bu ya. Insya Allah Mm-mm. segera saya realisasikan.
Baik, terima kasih Pak Hasan. Mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Saya berharap saya nanti mendengar kabar baik dari Bapak, cerita-ceritanya, perubahan-perubahan yang akan terjadi pada rekan kerja Bapak di sekolah. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Rian. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rian. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, baguslah kalau begitu. Tapi kok pagi-pagi begini, saya lihat muka Pak Hasan kurang semangat gitu, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Pak, begini Pak, sudah beberapa minggu saya merasa siswa kurang bersemangat dalam pelajaran saya Pak. Mereka kurang merespon pertanyaan saya dan terlihat enggan kalau saya meminta maju ke depan kelas Pak. Oh, berarti Bapak ingin agar siswa Bapak lebih bersemangat dalam pembelajaran ya, Pak? Benar Pak. Dari cerita Bapak tadi, apakah tidak ada sama sekali siswa yang menjawab pertanyaan atau maju ke depan, Pak? Ada sih Pak, cuma hanya 1 atau 2 orang saja yang bersedia Pak. Selebihnya tidak mau Pak. Oh, begitu. Apakah dari semua kelas yang Bapak ajar begitu semua, Pak? Tidak semua Pak, hanya kelas 10 saja yang kurang merespon Pak, terutama kelas 10C, 10D, itu aja Pak yang kurang merespon. Oh, seingat saya Bapak mengajar kelas 10 dan kelas 11 ya. Berarti pelajaran di kelas 11 itu respon anak-anaknya bagaimana, Pak? Kalau di kelas 11 responnya baik sih Pak, siswanya aktif dan berani berpendapat. Oh, begitu. Menurut Bapak ini, faktor apa yang menjadi perbedaan cara mengajar Bapak di kelas 10 dan di kelas 11 nih, Pak? Sehingga membuat anak itu tidak aktif. Apakah tugasnya itu yang kelas 10 terlalu sulit atau bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Kalau teknik mengajar dan tingkat kesulitan tugas kelas 10 dan 11 menurut saya sama saja, sama sih Pak. Bahkan malah menurut saya tugas yang saya berikan itu cenderung lebih mudah karena siswa hanya diminta mengulang kembali apa yang saya ajarkan. Tugas yang saya berikan juga tidak banyak, hanya 1 atau 2 soal. Saya rasa ada hal lain sih Pak yang membuat siswa kurang bersemangat Pak. Oh, baik, Pak. Kalau begitu mari kita lihat dari sisi kesiapan siswa. Di kelas 10 ini kan siswanya baru masuk kurang lebih 2 bulanan ya, Pak ya. Menurut Bapak, apakah siswa itu nampak malu-malu begitu Pak ketika maju ke depan atau bagaimana interaksi Bapak dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa selama Bapak mengamati itu Pak? Saya melihat siswa masih cenderung berkelompok Pak. Mereka berdasarkan sekolah mereka yang dulu. Ketika bertanya ke saya pun mereka tidak malu-malu Pak. Oh, kalau begitu dapat kita ambil kesimpulan akar masalahnya mungkin dari siswa yang merasa malu-malu dan belum beradaptasi dengan lingkungannya begitu Pak ya. Kalau menurut Bapak macam mana Pak? Saya rasa memang itu masalahnya Pak. Siswa-siswa kelas 10 masih segan dan belum terbiasa dengan lingkungannya. Oh, begitu. Nah, kita kan dah tahu nih Pak akar masalahnya, yaitu siswa itu masih belum terbiasa dengan rekan kelasnya. Nah, sekarang menurut Bapak ini apa yang bisa kita lakukan Pak supaya anak-anak ini cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya Pak? Saya rencana akan menerapkan pembelajaran berkelompok Pak dengan kelompok yang heterogen agar siswa lebih cepat mengenal temanya. Selanjutnya, agar anak tidak segan dengan saya akan mencoba pendekatan yang ramah pada siswa kelas 10. Wah, solusi Bapak ini bagus sekali Pak. Nah, jadi kapan Bapak ingin melaksanakan rencana solusi ini Pak? Kapan rencananya pelaksanaannya Pak? Insya Allah akan saya laksanakan mulai besok Pak. Alhamdulillah. Dalam melakukan rencana Bapak ini apa ada kira-kira kawan yang bisa Bapak ajak kerjasama untuk menerapkan solusi tadi Pak? Ada Pak, rencana saya akan meminta Pak Rian Pak. Beliau sering membantu saya dalam pembelajaran di kelas. Nah, alhamdulillah baguslah kalau begitu.
Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah dapat solusi ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa sangat lega saat ini. Terima kasih ya Pak Rian. Terima kasih kembali Pak. Nanti kita diskusi lagi ya Pak terkait setelah Bapak melaksanakan solusi ini Pak. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.